Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, saudara tahu tidak bahwa rusa kecepatannya berlari itu jauh melebihi cetah. Cetah ini adalah binatang buas yang selalu mengejar rusa untuk dia jadikan sebagai mangsa. Tapi kenapa walaupun rusa itu kecepatannya jauh lebih cepat berlari daripada cetah, cetah selalu saja dapat mengalahkan rusa dan memangsa dia. Saudara tahu penyebabnya apa? Karena rusa selalu melihat ke belakang. Pada saat dia berlari, dia melihat ke belakang. Itu membuat dia tidak konsentrasi kepada sesuatu yang ada di depan. Saudara-saudara, hidup kita juga seperti itu. Firman Tuhan berkata tadi, "Aku melupakan apa yang ada di belakangku." Masa-masa lalu kita, masa-masa yang menyakitkan, masa-masa yang membuat hati kita pahit, masa-masa yang membuat hati kita menderita, hati yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat air mata kita keluar. Firman Tuhan mengatakan, "Aku melupakan." Kenapa harus dilupakan? Karena ini menjadi penghambat ketika kita mau maju. Ingat saudara, bahwa Allah punya tujuan di dalam kehidupanmu. Dan Allah kepingin tujuan itu boleh terjadi di dalam hidupmu. Tapi engkau tidak akan bisa mengalami tujuan Allah itu kalau engkau masih hidup di masa lalu. Mungkin engkau hidup hari ini, tetapi hatimu, pikiranmu selalu memikirkan masa lalu. Kepahitan, kejengkelan, rasa dendam, sakit hati, tidak mau mengampuni, tidak mau melupakan. Engkau akan membuat dirimu tidak berdaya dengan semuanya itu. Karena ketika engkau mau maju, langkah pertama yang engkau harus lakukan adalah melupakan masa lalumu. Mungkin masa lalumu, masa lalu yang sangat menyakitkan. Dan itu membuat engkau trauma. Mungkin engkau punya masa lalu yang membuat engkau tidak berdaya. Dan biasanya kalau orang yang tidak menyelesaikan masa lalunya, ini akan menjadi kepahitan di dalam dirinya. Sehingga setiap kali dia bertemu dengan orang, dia akan menyakiti orang itu, melukai hati orang itu. Kenapa? Karena dia belum selesai dengan masa lalunya. Saudara-saudara, mungkin saudara berpikir, wah, masa lalu itu kan tidak mungkin dilupakan. Betul, masa lalu itu tidak bisa dilupakan. Kita punya masa lalu yang berbeda, tapi masa lalu kita itu terkadang kala masih terbawa-bawa sampai hari ini. Tapi kita punya kekuatan, yaitu mengampuni. Pengampunan ini secara otomatis menyelesaikan masa lalu kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa melupakan itu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa maju? Bagaimana mungkin kita bisa masuk di dalam tujuan Allah itu di dalam hidup kita? Kalau kita tidak mampu melupakan masa lalu kita. Nah saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini mengajar kita, ketika kita mau masuk di dalam rencana Allah, ketika kita mau masuk di dalam tujuan-tujuan Allah di dalam hidup kita, mari lupakan masa lalu. Karena masa lalu adalah masa satu-satunya yang dipakai iblis untuk menghambat kita untuk bisa maju. Kita akan curiga terus sama orang, kita tidak bisa menerima keberadaan orang lain. Karena hidup kita dikuasai oleh masa lalu. Kepahitan ini yang harus ditinggalkan. Kepahitan ini yang harus dilupakan. Kepahitan-kepahitan ini yang harus diserahkan kepada Tuhan. Baru kita bisa masuk ke tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saya percaya melalui firman Tuhan ini, engkau yang punya masa lalu, mari datang kepada Tuhan. Kita selesaikan. Minta Tuhan mengampuni hidupmu. Minta Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Saudara-saudara, karena jikalau engkau tidak melakukannya, ini adalah cara iblis untuk menghambat engkau bisa berjalan bersama dengan Tuhan sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah mengingat masa lalu, tinggalkan masa lalu, selesaikan masa lalu di hadapan Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan tujuan Tuhan. Karena tujuan Allah di dalam hidupmu adalah tujuan yang indah. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.